MasterChef Indonesia Season 10 segera. Dukungan keluarga gimana ke Medi? Baik. Fonisnya nanti dukungan keluarga mungkin dilakukan seperti apa? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin akhirnya ketuk palu atas putusan sidang kasus pencemaran nama baik dan pengancaman dengan terdakwa selebgram Medina Zain. Medina diganjar 6 bulan kurungan penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Marisha Icha. Medina bahkan harus membayar denda sebesar 50 juta atas kasus tersebut. Sementara untuk dugaan pengancaman yang dilaporkan Uci Flodea, Medina diganjar 6 bulan penjara. Selain menjatuhkan hukuman penjara, Majelis Hakim juga menyatakan jika apa yang dilakukan Medina merupakan contoh yang buruk bagi pengguna media sosial. Lantas, apa reaksi dari kubu Medina? Benarkah tim pengacara yang dipimpin suaminya Lukman Ashari akan menempuh jalan banding? Akan terdakwa Medina Susani alias Medina Zain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan denda sebesar 50 juta rupiah. Tidak satupun. Keputusan Majelis Hakim seolah telah menutup rapat pintu mediasi antara Medina, Uci, dan Marisha. Ketiga sosialita yang sama-sama pernah menjalin pertemanan ini pun hubungannya harus retak sejak kasus dugaan penipuan pembelian tas branded KW mencuat. Uci dan Icha kala itu gagal membawa Medina ke penjara. Tapi reaksi balik Medina di media sosial seolah menjadi titik balik di mana Uci dan Icha akhirnya bisa melaporkan Medina dengan 2 tuduhan sekaligus, pencemaran nama baik dan pengancaman. Lantas benarkah 2 mantan sahabat Medina ini puas dengan keputusan Majelis Hakim? Enggak, ini maksudnya nggak sesuai aja. Kenapa? Kan kalau misalnya satu tahun 6 bulan tuh kalau misalnya anggapnya separuh ya, itu kan 8 bulan. Kenapa kok jadi 6 bulan gitu kan? Harus ada pembanding gitu loh. Cukup enggak. cukup enggak, tapi ya sudahlah kita. Ya sudah, yang penting kan Medina sudah belajar di sini 6 bulan, ya kan, 6 bulan ya. Udahlah, dia belajar, siapa tahu dalam waktu 6 bulan itu dia berubah benar-benar kan itu lebih baik gitu kan. Legowo banget sih enggak, tapi setidaknya saya sudah ringankan. Dari 3 minggu lalu saya minta sama Bang Ramzi untuk Bang diringankan aja tapi nggak usah dicabut. Gitu. Sebenarnya dengan putusan yang ditetapkan 6 bulan, aku nggak kaget karena apa? Itu sebenarnya kemarin Medina juga dari pihak keluarga, dari teman-teman, Kak Tasya, Kak Tia Aristia, semuanya meminta kepada aku untuk meringankan pidana yang akan didapatkan Medina hari ini. Mudah-mudahan juga putusan yang diberikan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang sama-sama tadi kita dengar 6 bulan, tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan Medina, artinya bisa menerima putusan 6 bulan tersebut, dan ke depan saya juga akan memastikan mencabut laporan polisi yang telah dibuat saudara Ica yang kaitan laporan palsu. Sebelum keputusan vonis 6 bulan penjara di masing-masing kasus yang dilaporkan Uci dan Icha diketuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Uci sebenarnya sempat memberi peluang mediasi dengan kubu Medina. Tapi sayang, syarat yang dipatok Uci untuk mengganti kerugian tas yang dibelinya dari Medina tak bisa dipenuhi pihak Medina.
lantaran selebgram dan pengusaha kecantikan ini tengah jatuh bangkrut, menyusul sejumlah usahanya makin terpuruk. Enggak, aku bilang jaga kesehatan, ya toh. Terus dia bilang minta maaf. Dia bilang mau ngembaliin tanggungannya dia. Ngobrol aja, ngobrol saling memaafkan seperti biasa lah. Intinya Mbak Uci tadi bilang yang sabar, yang kuat ya, Medina sehat-sehat. Medina sempat kirim beberapa rekaman yang mungkin membuat aku jadi memaafkan dia, tapi aku lebih memandang semua orang-orang yang baik yang minta tolong ke aku untuk diringankan gitu. Yang ke depan semoga semuanya menjadi teman, menjadi saudara, itu aja. Berarti abis ini siap juga ke Surabaya? Siap. Menanti yang babak kedua. Uci Flodea Part 2. Nasib nahas memang harus diterima Medina. Ia yang semula gemar pamer kemewahan, kini harus menjalani hari-hari di penjara. Pada sidang pekan sebelumnya, Medina sempat meneteskan air mata hingga jatuh pingsan setelah mendapatkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ia tak kuasa membendung rasa sedihnya karena rindu bertemu buah hatinya. Sementara sang suami Lukman Ashari tampak berusaha tegar membopong tubuh sang istri yang terjatuh ketika hendak dimasukkan ke mobil tahanan kejaksaan. Medina dia kan awam tentang hukum. Tentu pasti dia bingung, dia takut, dia grogi, itu pasti ada lumrah manusiawi. Medina sendiri sebelumnya sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit jiwa lantaran mengalami depresi berat. Setelah bertubi dihantam laporan hukum, mulai dari dugaan penipuan yang dilaporkan Uya Kuya, pencemaran nama baik, hingga pengancaman yang dilaporkan mantan teman sosialitanya. Lantas, benarkah Medina sudah pasrah dan akan pasang badan menjalani hukuman penjara? Mudah-mudahan dengan kasus ini dia berubah banyak dan berubah menjadi ibu yang baik, gak main di sosmed lagi gitu. Intinya didoain aja Medina, biar Medina sehat, Bisa berkarya lagi, Medina bisa tempatnya bisa ada lembaran baru. Kak Medi, ini boneka dari siapa? Dari pengacara. Suami. Mbak, boneka. Mbak Medi jangan lupa sholat ya. Kak Medi semangat. Hidup memang bagai fata morgana. Putarannya bahkan bak roller coaster tak pernah bisa diterka. Kemarin bisa dengan mudah mengumbar bahagia, bergelimang harta hingga foya-foya. Hari ini bisa nelangsa di dalam penjara. Seolah senasib dengan Medina, selebgram yang juga tersangkut kasus penipuan berkedok trading online Indra Kesuma alias Indra Kents yang dikenal gemar memamerkan harta benda dan lekat dengan jargon murah banget masih harus menjalani serangkaian sidang kasus yang menjeratnya. Kemarin dalam agenda mendengar kesaksian terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten meminta penjelasan dari mana asal-usul uang yang didapatkan Indra dalam tempo yang singkat hingga membuatnya tajir melintir. Di depan majelis hakim, Indra memberi keterangan jika ia mendapatkan sebagian hartanya dari hasil trading dan edukasi melalui platform media sosial miliknya. Bahkan kubu pengacara Indra mengklaim ada banyak YouTuber di tanah air yang juga melakukan hal serupa dengan Indra hingga menjadi kaya raya. Di tahun 2021, saya mendapatkan sebuah keuntungan yang luar biasa besar dari lonjakan yang terjadi di kripto. Di tahun 2021, nilai dari kripto Bitcoin itu mencapai 975 juta. Kemudian saya juga melakukan trading di kripto, ini menggunakan platform Indodax. Saya membeli beberapa koin yang tadinya harganya rendah menjadi tinggi. Saya kasih contoh, saya membeli koin BTT. Yang satu BTT itu bernilai 8 rupiah. Tetapi ketika saya beli, 3 bulan kemudian koin tersebut naik menjadi 180. Artinya saya memperoleh profit 2000%. Sebagai trader of the year,
oleh pihak Indodax karena saya memiliki transaksi yang sangat besar dan memiliki profit sampai dengan jumlah transaksi ratusan miliar. Disampaikan dari A sampai Z perjalanan ya dari Indra Kusuma sampai dengan dia dari YouTuber dari nol sampai dia mendapatkan penghasilan dari YouTube sampai dengan dia mengupload konten terkait dengan Binomo. Hingga kemarin, pihak kuasa hukum Indra memang masih optimis dengan bukti-bukti dan kesaksian yang mereka tunjukkan. Hanya saja mereka tengah bersiap menghadapi sekitar 89 orang yang menuntut ganti rugi atas tindakan Indra Kents. Lantas benarkah untuk meloloskan Indra dari jerat hukum, tim kuasa Indra Kents akan memenuhi permintaan ganti rugi dari 89 orang yang mengajukan? Bagi kami itu sah-sah saja dan tidak masalah, ya. Apabila memang merasa dirugikan, tentunya kan ada mekanisme hukum yang akan berlaku, ada hukum acaranya. Ya, ibarat pepatah, apa yang ditanam akan dituai kemudian. Seolah mencerminkan kisah hidup Indra dan Medina. Sama-sama pernah merasakan bagaimana hidup dalam gelimang harta, sama-sama pernah jor-joran pamer harta dan foya-foya di tengah derita sebagian orang. Kini, saatnya mereka melewati fase hidup berkubang nelangsa. Dia sudah tahu rasanya di penjara itu seperti apa. Karena kan dari kemarin dia kan selalu bilang bahwa saya yang mau dipenjarain dia gitu. Nah saya jawab waktu itu kan chatnya dia kan, aku bilang kalau kebalik gimana? Ternyata kebalik kan. Tapi ya udahlah, kasihan banget. Bagaimana tindakan pamer, apalagi menggunakan uang yang syarat dugaan penipuan, hanya akan melahirkan kutukan nelangsa di kemudian hari. Lantas benarkah dengan serentetan kejadian miris ini, para selebritas akan berpikir ulang untuk jor-joran pamer harta di tengah kemuakan publik pada perilaku flexing dan hedonisme? Setidaknya dia merasakan gitu di dalam karena tindakan yang dia lakukan tanpa berpikir dua kali gitu.